ya. Jadi data majemuk. Jadi yang pertama data mentah. Yuk sama-sama perhatikan ada 40 apa ya, data berikut adalah data jumlah pengunjung perpustakaan SMA Nasional dalam 40 hari. Ini adalah jumlah pengunjung perpustakaan. Datanya ada 40. Kalau disajikan seperti ini adalah data mentahnya ya. Oke. Nah, yang pertama kita akan sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sekali lagi kita akan sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Ibu akan buat di sheet berikutnya. Tabel distribusi frekuensi. Ntar di sini. Tabel distribusi frekuensi. Karena datanya adalah data majemuk yang banyak gitu kan ya, katakanlah banyak ini 40 data padahal ini sebenarnya masih sampel ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin ketika kalian nanti kuliah atau bekerja, data itu pasti akan sangat-sangat banyak, bisa jadi ratusan tergantung apa objek kalian, bisa jadi ratusan, ribuan, bahkan kalau misalkan pemilu dan sebagainya itu pasti kan jutaan bahkan seratusan juta gitu ya. Baik. Nah, yang pertama ketika kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ini soal ya. Yang harus kalian tentukan yang pertama apa kemarin? Jangkauan. Jangkauan itu apa? Jangkauan itu apa? Data? Jangkauan itu data terbesar ya kan? Iya. Data terbesar dikurangi data terkecil. Oke, baik. Jadi, kenapa Ibu ajaknya di sheet biar kalian nggak usah ngitung-ngitung manual. Coba perhatikan sama-sama data paling besar apa? Berapa di sini? 96. Oke, 96. Langsung saja. Terus, sorry. Oke, di sheet yang ini jangkauannya sama dengan 96 dikurangi berapa data terkecilnya? 50. 50. Oke. Dah, tinggal klik saja. Gitu ya. 46. Ini ketika kalian klik saja ini kelihatan. Oh, rumusnya itu. Data terbesarnya 96, data terkecilnya ini. Oke, setelah jangkauan apa yang kalian butuhkan? Kalian akan menghitung apa? Oke, banyak data ada berapa ini? Banyak data. Banyak data ada berapa? Atau sama dengan N? Banyak datanya ada berapa? Oke, banyak datanya ada 40. Banyak data ada 40. Terus berikutnya kan dikelompokin ya tabel distribusi frekuensi T, dikelompokin si data ini supaya kita mudah mengolahnya karena banyak. Nah, berarti kita akan membuatnya berkelas-kelas ya kan? Jadi berikutnya yang kita tentukan adalah banyak kelas, betul? Pakai rumus apa teh banyak kelas teh? Banyak kelasnya rumusnya apa? 1 ditambah 3,3 kali logaritma kali logaritma N. Gitu kan? Nih, Ibu tulis dulu. Jadi, banyak kelas dikasih notasi apa kemarin? K ya? Kita pakai K. 1, ini langsung rumus kalau begini. 1 ditambah 3,3 di sheet ini pakai titik ya. 3,3 kali logaritma siapa? Logaritma ini 40. Diklik aja. Nah, nih 6,2869 dan seterusnya. Berarti, nah ini kalau
ada dua kemungkinan. Kalau dibulatkan ke atas boleh nggak? Boleh. Boleh. Nanti tergantung disesuaikan. Terus kalau pakai rumus nih ya, round up, round down. Nih, diklik aja angkanya. Nah, jadi bisa 7, bisa 6 banyak kelasnya ya. Berikutnya apa? Panjang, Win? Interval. kelas. Iya, interval kelas. Oke, kita mau tentukan dari berapa ke berapa setiap kelasnya gitu kan ya. Itu dapat dari mana sih rumusnya? Panjang interval kelas teh? Apa ayo? Jangkauan dibagi Jangkauan dibagi banyak kelas. Banyak kelas. Ya, jangkauan kalian sudah punya ini. Banyak kelas sudah punya ini. Ini, maaf. Oke. Jadi kita pakai, nah, itu tadi saya Ibu nulis dulu ya. Nulis rumusnya dulu. Panjang interval kelas, notasinya kita pakai P saja. Sama dengan, berarti langsung 46 ini kan, klik saja 46 dibagi banyak kelas. Oke, nih. Seperti ini, panjang interval kelas. Ini pun sama, boleh round up, dibulatkan ke atas, boleh dibulatkan ke bawah. Kalau di statistik itu boleh seperti itu ya. Jadi kita sertakan di sini. Round up dari sini berapa? Mudah sih ya. Kemudian round down dari sini berapa? Oke. Kok gini? Sorry. Sama dengan round, saya pilih down, klik P-nya, lalu enter. Oke. Jadi ini nih yang kita jadikan patokan untuk membuat, ini Ibu tandain, membuat tabel distribusi frekuensi. Gini ya. Jadi, jangan ini. Tabel distribusi frekuensi. Jadi banyak kelasnya bisa 7 atau 6, kemudian intervalnya bisa 8 atau 7. Nah, tadi sudah tahu bahwa data terbesarnya itu, data terkecilnya adalah 50 tadi ya. Data terkecilnya adalah 50, berarti nah untuk di kelas pertama, batas bawah kelas pertama kalian boleh mulai dari 50 atau lebih rendah dari 50 ya. Oke, ini kita masuk ke tabelnya. Di pertama kita butuh apa tadi? Datanya ya, datanya sebenarnya itu apa? Jumlah pengunjung. Pengunjung. Data jumlah pengunjung ya. Oke. Terus saya pakai jumlah pengunjung ya. Kemudian lagi adalah frekuensinya. Atau kita pakai turus dulu di sini. Ada masih ingat turus itu apa? Turus apa turus? Bukan tulus, Bu yang nyanyi gajah. Turus atau tali. Kalau kalian tahu cara menghitung suara kan? Penghitungan suara biasanya pakai yang satu-satu pagar itu, masih ingat? Satu, yang kelima adalah pagar miring gitu kan? Jadi pagar itu. Oke, masih ingat ya yang begitu? Menghitung suara kalau pemilu, kalau apa gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan turus atau tali. Iya. Oke.
baik. Nah, lanjut. Oke, terus ini ya, jumlah pengunjung, datanya, kemudian turusnya, kemudian frekuensinya. Nah, pertanyaannya, nah tapi begini, di tabel ini kita kan akan punya batas bawah, batas atas ya, sehingga batas bawah dan batas atasnya itu kalian batas bawah batas atasnya itu bedakan kolomnya supaya apa? Supaya nanti bisa kita langsung berlakukan rumus di situ. Itu. So, di kelas pertama seandainya kita akan mulai dari 50 ya. Dari data terkecil kita akan mulai dari 50 dengan panjang kelasnya itu bisa 8 atau 7. Misalkan kita pilih 7. Kalau mulai dari 50 dan kita pilih intervalnya adalah 7, berarti batas atasnya berapa, ayo? 56. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Gitu ya. Oke, berarti di kelas kedua itu 57. sampai 63. 63. Berikutnya berapa? 64. Sampai 70. 70. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 gitu ya. 64-nya. Oke. 64-nya dihitung di kelas itu. 71 sampai 76. 77. 76, 77, ayo. 77. Berapa? 70. Iya. Oke, berikutnya berapa? 78. Sampai 84. 84. berikutnya 85. sampai 91. oke, berikutnya 92. sampai 98. udah kehafal semuanya belum? Data tertingginya Sudah. di kelas belum? Sudah, kita cek ya. Kita cek sudah berapa kelas yang kita gunakan. Ini kelas ke-1, kelas kedua, 7 kelas. Kita cek lagi. Kita menggunakan 7 kelas, berarti banyaknya kelas kita bulatkan ke atas. Kemudian si panjang interval kelasnya kita gunakan yang pembulatan ke bawah. Boleh nggak seperti itu? Pasangannya 7-7. Boleh nggak menurut kalian? Jadi kita ada 7 kelas, kemudian interval kelasnya tadi adalah 7. Jadi boleh ya. Jadi kalian boleh gunakan kombinasi ini. Boleh 7-8, boleh 7-7, boleh 6-8, boleh 6-7. Yang penting apa? Yang penting semua data tercover di situ. Jadi cirinya adalah data terendah ada di kelas ini, kemudian data tertinggi juga ada di sini. Gitu. Data tertingginya kan tadi adalah 96 ya. Oke, jadi ini sudah boleh loh, ini sudah memenuhi sudah memenuhi kriteria. Jadi boleh pilihan kalian ini. Yang penting jangan sampai kalian memilih banyak kelasnya 9, panjang kelasnya 9 misalkan. Nah, itu percuma kita menggunakan hitungan ini ya. Baik. Oke, berikutnya kita harus berikutnya adalah membacakan datanya. Ini gimana ya Ibu supaya bisa ada yang bisa akses nggak? Biar Ibu menuliskan, kalian bacakan ini. Jadi 50, 65 gitu loh. Kalian bisa akses dari laptop kalian membacakan ini 50, 65, Ibu yang nuliskan ininya. Turusnya bisa? Bisa, Bu. Bisa, oke. Silahkan dibacakan. Ayo. 50 kan? Iya, 50. Oke. 65. Berapa? 65? Iya, 65. 65 berarti di sini. Berikutnya? 60.
60 berarti di sini. Berikutnya 71, 71 berarti di sini. Berikutnya 55, 55 berarti di sini. Terus 82, 82 berarti di sini. Oke, terus 76, 76 berarti di sini. 76 ya. Oke, terus 70, 70. Oke, terus berikutnya 80, 80. Jadi perhatikan caranya ya. Terus 64, 64 berarti di sini. Terus 78, 78. Terus 95, 95. Oke. 88, 88. Terus 90, 90. Terus 81, 81. 75, 75. Terus 78, 78. Oke, Ibu nggak bisa pakai ini, berarti nanti dikasih spasi aja. Itu sudah 5. Oke, terus 78, 78. Ah, kasih spasi saja. Terus 70, 70. 68, Bentar. Ya, bentar. Bentar. 70 ya tadi ya? iya, 70. Oke, terus 68, 68 di sini juga. Terus 85, oke, 85 di sini. Terus 67, 67 saya kasih spasi. Terus 74, 74, 86, 86. Terus 59, 59. Terus 63, berapa? 63, 63. Terus 84, 84. 66, 66. 75, 75. 87, 87. 95, 94, maaf Bu, 94. 96, 96. 72, 72. Terus 78, 78. 65, 65. Terus 81, 81. 85, 85. 95, 95. 88, 88. 96. 96. Sudah? Sudah Bu. Kita hitung ya, berarti ini 2 ya. Terus 3, 8, 6, 9, 10, 7, 5. Kita cek dengan menjumlahkan frekuensi, harus ada 40 ya. Kita cek menjumlah itu, klik di situ, kemudian sum saja. Dari sini, ya kan? Dari sini nih. Oke, 40. Udah sesuai ya? Sudah sesuai, ini jumlahnya. Ibu tulis di sini. Jumlah frekuensinya sudah 40. Jadi data yang kita masukkan sudah sesuai. Nah, ini nih. Sudah selesai. Ada lagi enggak? Kurang apa nih di tabel distribusi frekuensi? Pertama kan itu buat tabel distribusi frekuensinya. Terus Ibu minta kalian silahkan bebas desain yang karena menyajikan data itu kan harus menarik. Ya, harus menarik. Oke. Terus apa lagi?
Berikutnya kita akan olah. Nah, olahannya, rumus-rumusnya udah Ibu kasih ya, di kalian ada semuanya. Yang pertama, ada yang disebut dengan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data apa saja? Rata-rata, median, modus, ya kan? Terus kuartil, nah lebih lanjut lagi ke desil atau persentil. Gitu ya. Nah, kita ke rata-rata dulu. Apa yang dibutuhkan di rata-rata? Prinsipnya kalau rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, kita sudah jadikan di sini sudah jadikan ini berkelompok kan, sudah berkelompok. Jadi, nah kalau sudah berkelompok begini gimana? Kalian carilah apa kemarin nilai tengah karena sudah kita kelaskan kan nilai tengah kita pakai XI. Nah, XI ya. Nah, frekuensi juga XI itu I itu menandakan indeks itunya apa? Indeks kelas sebenarnya ya. Jadi kan nanti ada frekuensi kelas median gitu. Gitu. Oke. Nah, nilai tengah. Nilai tengah didapatkan dari mana nilai tengah tuh? Tengah antara 50 sampai 56. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Gimana? Berapa tuh? Batas bawah. Boleh pakai batas Bawah ditambah Batas atas dibagi 2. Oke, berarti kita pakai kurung gitu ya. Tinggal klik-klik aja gitu. Dibagi 2. Yang penting tahu yang mana. Udah 53 nih secara manual. 50, 51, 52, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Bener gak? Bener gak? Benar. 53 apa 52 yo? Nilai tengah nih. Nih manual 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 7 kan intervalnya. Jadi harusnya data ke-4 kan? Data ke-4. Iya. 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Sesuai gak 53? Sesuai. Oke, jadi cocok ya rumusnya. Batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Nah, tinggal klik saja. Oke, ini sudah nilai tengah. Berikutnya, apa lagi? Mengalihkan dengan frekuensi, kan? Sigma FIXI, ya kan? Kalikan dengan frekuensi. Jadi, buatlah di sini perkalian FI kalikan dengan XI. Gitu. Kalinya pakai titik aja biar beda. Perkalian FI dengan XI. Oke, ya. Nah, si FI-nya ini tadi berarti kalian tinggal sama dengan, ya kan? Frekuensi kali itu pakai apa di sheet atau di Excel? Pakai bintang. Kalikan dengan nilai tengah. Dah. Jadi terus butuh apa lagi ayo? Jumlahnya kan? Jumlah tinggal tarik aja. Oh, jumlahnya ini 3086. Jadi, nah Ibu pisahkan di sini. Rata-ratanya adalah apa? Ini dibagi frekuensi. Selesai. Ini rata-ratanya. Betul nggak? Ada kesalahan nggak, Ibu? Betul nggak menurut kalian? Nih, rata-ratanya adalah 3086. Ini kan jumlah data, jumlah sigma FIX ini. Sigma FIXI dibagi sigma FI ya. Jadi ini sigma FIXI-nya. Oke, Ibu tegas lagi di sini. Oke. Nah,
Ini kita sudah selesai kebutuhan untuk mencari rata-rata. Berikutnya apa? Kita mau masuk ke median. Oke, lihat lagi. Kalau misalkan lupa median. Median itu nilai tengah. Median itu ini tepi bawah. Tepi bawah ditambah panjang interval kelas kalikan setengah N dikurangi FI dikurangi FI. Nah, setengah N ini dulu yang kita cari. Letak si mediannya ya, letaknya setengah N. Oke, jadi di sini kita berikutnya adalah akan menentukan median. Komponen apa saja menentukan median? Yang pertama adalah letaknya. Letaknya ada di mana? Letaknya ada di setengahnya data. Jadi sama dengan 1/2 kali gitu ya? 40. Iya, kali 40. Klik aja jumlah frekuensi di 20. Nah, kalau sudah tahu letaknya median di data ke-20, kalian jumlahkan nih si frekuensi ini. Frekuensi ini 20 itu letaknya di mana? Jadi namanya kita mencari frekuensi kumulatif gitu. Nah, 2 tambah 3 ini frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif. Berarti di kelas pertama mah jumlah, jadi frekuensi kumulatif di kelas pertama ya 2. Di kelas kedua adalah 2 ini ditambah yang berikutnya gitu. Ini enggak usah. Di kelas ketiga adalah ini 2 tambah 3 tambah 8. Gitu. Berikutnya adalah ini ditambah itu ya. Di sini 13 ditambah 6. Berikutnya adalah ini ditambah 9. Berikutnya adalah gitu kumulatif tuh ya. Jadi berakhir di 40 frekuensi kumulatif. Oke. Jadi apa? Jadi 20 data ke-20 itu akan ada di mana? Sampai sini, sampai kelas keempat itu baru 19. Berarti data ke-20 ada di kelas ini. Kasih tanda lah oleh kalian, misalkan ini ditandain, oh kelas median teh ada di sini. Saya kasih tanda warna deh, di sini dia kelas median. Ditandain dulu. Oke, di sini median. Oke, kalau itu sudah tahu, sekarang barulah tentukan tepi bawahnya. Oke, kita belum menentukan tepi bawah tadi. Gimana menentukan tepi bawah teh? Tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. Oke, jangan lupa batas bawah dikurangi 0,5. Berarti batas bawah siapa yang diambil? Yang ini kelas median. Nih, ini jadi tepi bawahnya adalah itu, tepi bawah. Tepi bawahnya adalah si ini tadi 77,5 saya ambil. Berikutnya adalah panjang interval. Sudah tahu panjang interval mah tadi kita peroleh kita pakai 7 kan? Terus nah si F yang ini. Nanti nggak kelihatan. Oke, F yang ini. F yang ini, FI kumulatif. Jadi ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kelas mediannya di sini berarti sebelumnya adalah ini FK-nya. Jadi FI yang besar gitu ya. Di situ kan FI besarnya adalah 19 dari sini. Oke, terus berikutnya adalah frekuensi kelas mediannya.
frekuensi kelas mediannya yang mana? Yang ini. Frekuensi kelas median tuh yang 9. 9. Gitu. Bu ambil salah. Gitu ya. Oke, ini sudah selesai nih komponen-komponen untuk mencari median. Nah, Ibu pakai rumusnya di sini aja si median tuh. Jadi sama dengan apa? Tepi bawah kan? Atau enggak supaya enggak ngeling. Nah, tepi bawahnya adalah ini. Kalikan dengan apa? Kalikan dengan setengah N letak tadi, ya kan? Setengah N, terus diapain tuh? Dikurangi, lihat tuh, dikurangi FI ya, dikurangi FI, dikurangi frekuensi kumulatif. Oke, terus balik lagi, dibagi FI loh, dibagi FI. Ini dia V dulu, Bu. dibagi si FI. Gitu. Terus apa? Kurang apa nih? Kurang P ya? Bu. Kurang P ya? P dulu. Oke. Coba bisa nggak langsung begini ya? Kadang-kadang suka itu. Oke. Apa dulu? Enaknya apa dulu? Kita ini dulu ya yang di dalam kurung ya. Setengah N dikurangi FI dibagi FI. Gitu. Jadi setengah N-nya itu ini tadi ya. Jadi kita tentukan dulu ini deh yang di dalam kurung sama dengan setengah N di sini. Setengah N dikurangi si FI. Nah, baru ini si FI kumulatif ya, dibagi dengan si FI ini. Frekuensi. Oke, ini kita dapat. Terus si mediannya adalah tepi bawah kalikan panjang interval kelas, gitu ya. Ditambah panjang interval kelas kalikan dengan hasil perkalian tadi. Nah, ini yang di dalam kurungnya sudah kita kerjakan. Itu 78,27 kita lihat. Nah, betul nggak 78,27 ada di sini ya? Sudah sesuai dengan letaknya. Gitu. Gimana? Bisa diikuti? Bisa kalian ikuti? Ini ya, nanti dicek lagi. Kan Ibu udah share. Kalian bisa lihat kok rumus-rumusnya. Ini. Oke, median udah selesai. Berikutnya kita akan mencari modus. Modus yang kita butuhkan untuk modus itu apa? Kita butuhkan, kita lihat. Modus itu kita butuh tepi bawah. Panjang interval kelas. Lalu D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Lalu D2 frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Nah, patokannya kalau modus kita akan mencari frekuensi yang gimana? Modus patokannya adalah frekuensinya yang paling tinggi karena modus itu adalah nilai atau data yang paling banyak muncul. Frekuensi yang paling tinggi. Yang mana frekuensi paling tinggi? Kelas yang mana? Nah, frekuensi paling tinggi ternyata di kelas yang sama dengan median ya. Kelasnya sama dengan median ya. Jadi modus ada di sini. Sehingga kalau begitu tepi bawahnya sama dong. Tepi bawahnya sama ya. Tepi bawahnya sama, panjang intervalnya sama. Kita tinggal menentukan D1-nya.
D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi 9 dikurangi 6 nih. Ini 9 dikurangi 6. Nah, itu. Lalu D1-nya gimana? D2-nya. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan setelahnya. Jadi 9 dikurangi 7. Bisa ya? Oke. Berikutnya kita tinggal masukkan rumusnya nih. Modus itu adalah, kita cari ini dulu aja biar kayak tadi, biar mudah. Kita cari yang di dalam kurung dulu. D1 dibagi D1 tambah D2. Berarti kita cari di sini saja. Sama dengan D1 atau D1 dibagi dalam kurung D1 ditambah D2 gitu. Nah, ini kita sudah dapat. Terus modusnya berarti sama dengan apa? Modusnya tepi bawah kan ya? Tepi bawah ambil dari sini saja ditambah dalam kurung panjang interval kelas kalikan apa? Kalikan hasil ini tadi. Gitu. Nah, jadi modusnya adalah 81,7. Sesuai di sini juga ya. Ini modus. Modusnya sudah dapat. Modus saya pakai warna apakah? Gitulah. Gitu ya. Nggak kelihatan. Saya pakai warna ini. Oke. Nih si modusnya. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk mengingatkan, Ibu tuliskan frekuensi. Nanti diklik saja ini akan ketahuan dari mana dapatnya. Oke, ini rumus yang di dalam kurung, perhitungan yang di dalam kurung ini juga. Oke, itu modus. Berikutnya adalah kuartil. Kita akan tentukan kuartil 1 dan 3 karena kuartil 2 Mas sudah sama dengan apa? Kuartil 2 itu sama dengan apa? Kuartil 2 sama dengan apa? Dengan median. Dengan median. Oke, kita tentukan kuartil 1 sekarang. Kalau kuartil 1 butuh apa ya? Kuartil 1 atau kuartil bawah. Kuartil bawah atau Q1. Q1. Ada di 1/4, letaknya dulu. Letak Q1, letak Q1. Ada di 1/4-nya data. Datanya 40. Oke, dikalikan aja. Oh, di 10. Jumlahkan. Lihat frekuensi. Ini sampai sini 5, berarti data ke-10 ada di sini. Maka disinilah letak si kuartil 1. Ya, oke. Ibu kasih nama di sini kuartil 1 ada di sini. Kalau begitu tepi bawahnya mana? Tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya yang ini 63,5. Tepi bawahnya itu adalah yang ini ya. P-nya sudah sama, terus 1/4 dikurangi FI. Nah, sama ini juga atau FI atau F besar I atau FK ya, frekuensi kumulatif. Jadi FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil itu. Berarti si FK biar sama dengan ini. Biar sama dengan ini si FK-nya. FK ya, itu yang mana? Kita cari data frekuensi kumulatif sebelum kelas si kuartil 1 karena kuartil 1 di sini berarti FK-nya yang 5 gitu ya. Terus FI-nya berapa? FI itu atau FQ1 lah. Langsung Ibu sebutkan FQ1. Jadi frekuensi si kelas Q1-nya berarti ini. Gitu. Nah, terus menghitungnya sama seperti tadi, seperti ini nih. Kan?
ini dulu 1/4 dikurangi FK dibagi FI. Ya, jadi Ibu carikan di sini nggak bisa ya? Ya, Ibu tuliskan di sini aja. Sama dengan itu, sama dengan letaknya, ya kan? Dikurangi FK, dikurangi FK, lalu dibagi, kasih kurung dulu, lalu dibagi si FI, dibagi F kuartilnya. Nah, ini dapatnya. Terus maka si kuartilnya adalah sama dengan tepi bawahnya, ya, ditambah panjang interval kelasnya tadi adalah 7 kalikan dengan ini. Oke. Jadi 10 ditambah, ini ada yang salah nih. Coba 1/4 dikurangi FK, 1/4 N dikurangi FK. 1/4 N-nya itu adalah 10 dikurangi FK-nya 5. FK-nya 5. Ulangi. Jadi ini dikurangi 5. Oke. Bentar. Ini dikurangi 5, salah digit, dibagi FI. Oke, jadi nah, si kuartilnya adalah tepi bawah, ditambah panjang interval kelas kalikan dengan hasil perhitungan tadi yang dalam kurung. Nah, ini. Jadi kuartil bawahnya adalah ini. 66,1923. Kita cek. Betul ya? 66 ada di sini ya, antara 64 sampai 70. Oke. Kuartil 1 sampai sini ada pertanyaan kuartil 1? Ada pertanyaan enggak? Tidak. Oke. Kalau kuartil 3 berarti kuartil 3, coba kalau Ibu bisa pakai ya. Kuartil atas, ya kan? Kuartil atas alias kuartil 3. Bedanya letaknya adalah di, nah ini ganti aja 3/4. Jadi di 30. Berarti tepi bawahnya adalah yang, nah kita lihat frekuensi 30. Tepi bawahnya berarti yang ini 84,5. Jadi si kuartil 3 atau kuartil atas ada di sini nih. Nah, kita tandain lagi. Kuartil atas atau si Q3. Q3 ada di sini. Q3. Jadi 84,5. Terus si FK-nya berarti yang mana? Kalau sudah tahu kelasnya itu, FK-nya berarti yang 28. Frekuensi kumulatif sebelum kelas si kuartilnya. Lalu FQ3-nya adalah si yang ini. Tadi salah ini ya. FQ3-nya itu harusnya, frekuensi kelas kuartil 3 adalah 7. Yang ini FQ1-nya adalah bukan ke sana berarti. Sama dengan ini loh. Q1-nya 8. Maaf. Gitu ya. Ini FQ3-nya berarti 7. Sudah nih. Kuartil 3-nya
itu adalah 85, kan perhitungannya sama dengan kuartil 1 ya. Hanya bedanya letaknya di mana gitu. Gitu ya. Oke, ini sih kuartil 3, kuartil atas. Seperti itu. Nah, ini yang dibutuhkan untuk menghitung kuartil. Terus terakhir, wah, nggak keburu nih. Terakhir kalian harus terakhir yang ini, simpangan rata-rata dengan simpangan baku. Tambahkan saja berikutnya, di simpangan rata-rata itu adalah kalian butuh XI dikurangi X bar. Jadi cukup gimana tuh? XI dikurangi X bar itu. XI dikurangi X bar itu cukup apa? Sama dengan XI kan Nilai tengah ya, dikurang rata-rata. rata-ratanya tadi itu masukin saja 77,15 gitu ya. Nah, udah jadi. Tuh, kalau ngitung manual kan lumayan tuh. XI ini XI dikurangi rata-rata ya. X bar. Gak ada tandanya, dikurangi X aja deh. Terus untuk simpangan rata-rata butuh nilai mutlaknya. Berarti apa kemarin tuh? Absolut ya. Jadi nilai mutlak dari XI dikurangi X bar. Nah, nilai mutlak. Jadi pakai apa? Absolut. Absolut dari siapa? Ini. Dah, klik aja. Sudah. Terus kalau untuk the variance butuhnya adalah XI dikurangi X bar dikuadratkan. Jadi kalian tinggal apa? Sama dengan ini dikuadratkan. Gitu kan? Ya. Ini kok enggak? Sama dengan ini dikuadratkan. Gimana sih? Tadi ulang. Sama dengan XI dipangkatkan. Pangkat itu pakai apostrof ya. 2. Jadi nah, oke. Nanti kalian tinggal nambahkan apa? Ini berarti perkalian FI kali nilai mutlak XI dikurangi X bar untuk simpangan rata-rata. Lalu ini butuh FI dalam kurung XI min X bar dikuadratkan. Gitu kan? Nggak susah juga ini. Cuman sama dengan ini kalikan ini. Dah. Jadi yang ini berarti sama dengan FI kalikan ini. Ya kan? Terus jumlahnya sudah ada semuanya. Gitu ya. Jadi tinggal dibagi N. Ibu lanjutan sedikit ya. Maaf ya. Dilanjutkan sedikit supaya tuntas. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu nanti dilihat lagi rumusnya ya. Tinggal apa teh? Tinggal ini sigma FI XI dibagi FI. Dibagi FI. Dah. Terus simpangan rata-ratanya sigma FI XI dibagi B. Terus varians aja. Varians. Varian itu adalah sigma FI XI kuadrat yang tadi ya dibagi sigma FI juga. Gitu. Terus simpangan baku lambangnya S. Simpangan baku. Itu cukup apa? Akar itu SQR square root SQR. Nah, ini dia SQRT positif square root. Nah, ini square root dari sini. Nah,
udah jadi simpangan bakunya. Ini simpangan rata-rata, ya. Ini simpangan rata-rata. Terus ini simpangan baku. Ya. Oke, nanti kalian ulang lagi ya. Ini belum Ibu rapikan, tinggal kalian rapikan begini. Jadi mulai dari menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, lalu menghitung Yang ini tadi adalah ukuran pemusatan data dan ini adalah ukuran penyebaran data. Oke, ya waktunya sudah lebih, mohon maaf. Mudah-mudahan kalian lebih paham lagi ya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan. Terus kalian juga bisa mengulang kembali, nanti videonya Ibu kembalikan di Classroom. Oke? Oke, Bu. Ibu tunggu ya. Baik, Bu. Ini harus diselesaikan supaya kalian punya nilai nih. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Tolong teman-temannya diajar.